Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Aldi Lalingga Sapitri, NPM 502173 dari kelas 5B, Prodi PGSD, Universitas PGRI Silampari Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Andri Valen, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS Sekolah Dasar. Baiklah, pada pembahasan kali ini, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar materi tentang tindakan heroik mendukung proklamasi pada buku IPS SD kelas 5, tema 7 dan subtema 2. Peristiwa ini memberikan semangat bagi rakyat untuk melakukan perlawanan dari penjajah berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Yang keempat yaitu peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang. Peristiwa heroik di Sumbawa. Peristiwa heroik di Sumbawa ini, bentrok fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gampe, Sape, dan Rabah. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan. Next, yang terakhir, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan
pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Apakah adik-adik semuanya udah mampu dan memahami penjelasan dari saya tadi? Jika adik-adik sudah memahami, yang jelas pasti adik-adik semuanya bisa menjawab. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Apa saja yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Dan mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Kemudian, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Baiklah, adik-adik semuanya bisa jawab pertanyaan itu pada kolom komentar. Baiklah, adik-adik semuanya, mungkin pembelajaran dan materi pada kali ini hanya cukup sampai di sini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.